Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min safar. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang dari safarnya. Wa qad satartu biqiramin li ala sahwatin li fiha tamathil. Dan ketika itu aku menutupi lemari kecil dengan penutup yang ada gambar makhluk bernyawa. Falamma ra'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatakah. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihatnya, beliau langsung merobeknya. Waqal, dan beliau mengatakan, asyaddun nasi 'adaban yaumal qiyamah alladzina yudahuna bi khalqillah. Manusia yang paling berat azabnya di hari kiamat nanti adalah orang-orang yang menandingi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut tindakan melukis makhluk bernyawa sebagai tindakan menandingi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Saya katakan melukis karena memang yang terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah menggambar dengan tangan. Ya, menggambar dengan tangan. Sehingga yang masuk dalam hadis ini adalah kejadian yang ada ketika itu, yaitu menggambar dengan tangan. Inilah yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menandingi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan konsekuensi dari perbuatan ini sangat berat karena menjadi orang yang paling berat siksanya di hari kiamat. Di antara orang yang paling berat siksanya di hari kiamat adalah orang-orang yang menggambar makhluk bernyawa. Maka berhati-hatilah kita dari tindakan hal ini. Apalagi mereka yang punya keahlian melukis. Jangan melukis makhluk bernyawa. Atau kalau terpaksa melukis, lukislah makhluk-makhluk yang mati. Melukis pohon, melukis taman, ya tanpa makhluk bernyawanya. Melukis pesawat, mobil, atau makhluk-makhluk mati yang lainnya. Ustaz, terpaksa harus ada makhluk bernyawa. Maka lukis dari sisi atau sudut pandang yang tidak terlihat wajahnya. Ya. Atau lukis dengan menyamarkan wajahnya. Kata para ulama yang seperti itu masih tidak masalah. Karena kalau tidak ada wajahnya, ya, itu tidak akan bisa hidup. Makhluk itu tanpa wajah tidak bisa hidup. Tanpa wajah berarti tidak ada hidungnya, tidak ada mulutnya, tidak ada matanya. Kalau di dunia nyata yang seperti ini tidak akan bisa hidup.